Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu? Alhamdulillah kabar baik juga. Mudah-mudahan segala aktivitas kita mendapat pahala dari Allah. Begitupun kegiatan pembelajaran kita hari ini, semoga diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu absen, Yohan. Coko, Hadir. Hadir. Hai, hadir semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan agar segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Baik, anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, kalian masih ingat apa itu larutan? Ingat, Kalau campuran, ada yang masih ingat apa itu campuran? suatu zat yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan sifat campuran yang memiliki sifat homogen dan heterogen? Larutan yang heterogen berarti materi penyusunnya masih bisa dilihat secara makroskopik, sedangkan yang homogen materi penyusunnya tidak bisa dilihat secara makroskopis. Bagus. Nah, itu ya bisa kita lihat contohnya antara campuran yang heterogen itu antara minyak dengan air. Saat dilarutkan akan terjadi dua fase di mana air dan minyak tidak bisa bersatu. Tapi coba kalian perhatikan antara air dan gula. Saat mereka disatukan akan membentuk suatu larutan gula karena gula larut dalam air. Dalam hal ini kita juga bisa memperhatikan mana zat terlarut dan mana pelarutnya. Coba dalam campuran air dan gula, mana yang disebut zat terlarut dan pelarutnya? Gula sebagai zat terlarut, Bu, dan air sebagai Nah, pelarut. itu betul ya. Dalam hal ini kan gula lebih sedikit daripada air, sehingga gula akan larut dalam air. Oke, karena tadi kita sudah membahas nih apa itu larutan, campuran, zat terlarut dan pelarut. Sekarang kita coba deh perhatikan sama kalian. Pagi hari ada cahaya yang masuk ke jendela. Nah, saat cahaya masuk ke jendela, apa yang kalian lihat? Ada cahaya yang masuk ke jendela, kemudian suka terlihat ada debu-debu berhamburan. Ya, betul. Ada debu berterbangan, ada debu berhamburan ya di cahaya tersebut. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Nah, itu tuh salah satu contoh pengaplikasian dari koloid loh. Koloid ini dia bisa membedakan mana larutan, mana suspensi, mana koloid. Karena dalam hal ini koloid memiliki sifat efek tindal. Nah, apa itu Bu sifat koloid efek tindal? Sifat koloid efek tindal itu dia bisa menghamburkan berkas cahaya gitu. Tapi Bu, bagaimana hubungannya dengan ketiga campuran tadi? Dan bagaimana cara membuktikannya? Tenang saja, hari ini kita akan membahas itu semua ya. Kita akan mempelajari mengenai sifat koloid efek tindal melalui percobaan sederhana. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyajikan rancangan percobaan sederhana mengenai sifat koloid efek tindal berdasarkan wacana yang disajikan dalam lembar kerja dengan tepat. Ya, nanti akan Ibu bagikan lembar kerjanya. Kemudian menganalisis sifat koloid efek tindal berdasarkan percobaan sederhana yang dilakukan dengan benar. Kemudian membedakan larutan, suspensi, dan koloid berdasarkan percobaan sederhana yang dilakukan dengan benar ya, yang tadi telah Ibu sebutkan, membedakan ketiga jenis larutan tersebut. Dan terakhir, kalian terampil melakukan percobaan sederhana sifat koloid efek tindal. Ya. Karena Ibu masih menggunakan kelompok minggu lalu yang telah Ibu buat, sekarang silakan kalian duduk dengan teman kelompoknya dan Ibu akan membagikan lembar kerja.
ada lembar kerja. Nah, baik, tiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya masing-masing. Silahkan kalian isi lembar kerja tersebut. Kalian tentukan percobaannya seperti apa, jawab pertanyaannya sampai kalian bisa menentukan kesimpulan. Ada waktu 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja dan bisa dimulai dari sekarang. Ibu sudah siapkan alat bahan yang akan digunakan. Sekarang silakan untuk perwakilan teman kelompoknya mengambil alat bahan di meja depannya. Bagaimana? Sudah selesai mengamati wacananya? Sudah, Bu. Sekarang kita ke merumuskan masalah. Setelah kalian tadi membaca mengenai wacana di LKS, apa rumusan masalah yang sesuai? Bagaimana cara membuktikan satu campuran bisa termasuk ke dalam larutan, suspensi, atau koloid? Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Bagaimana hubungan efek tindak dengan satu larutan, suspensi, dan koloid? Oke, sudah ada 2 rumusan masalah. Sekarang coba kalian tentukan hipotesisnya. Boleh dicari terlebih dahulu. Yuk, sambil ingat-ingat kembali materinya. Cari sesuai tadi rumusan masalah yang telah kalian sebutkan. Ada yang bisa menjawab? Campuran dapat dikategorikan sebagai larutan, suspensi, dan koloid dilihat dari sifat dan karakteristiknya mengenai fasa, kestabilan, penyaringan larutan, dan melalui percobaan sederhana dengan menerapkan sifat koloid efek tindal. Ya, oke, bisa. Kita simpan dulu ya hipotesis sementaranya. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang kedua. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Percobaan mengenai efek tindal dapat dilakukan dengan mengarahkan seberkas cahaya ke 3 jenis campuran tersebut. Ketika berkas cahaya diangkat ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan berhamburan sehingga jejaknya dapat terlihat. Oke, good job. Terima kasih anak-anak untuk hipotesis sementaranya. Sekarang di situ ada mengumpulkan data, ada menentukan alat, menentukan bahan, dan merangkai percobaan. Silahkan kalian tentukan dan isi prosedurnya, kemudian kalian lakukan percobaannya. Ibu harap kalian bisa melaksanakannya dengan tertib ya. Ini ada batang madu, sendok, gunting, senter. Untuk bahannya susu bubuk, kopi bubuk, sama garam. Silakan tentukan alat bahannya dengan benar. Baik, Ibu. Masih di proses alat bahannya. Menentukan prosedur percobaan sesuai wacana. Sudah ada arahan. Larutan disoroti oleh senter. Berarti melarutkan susu dalam air, kopi ke dalam air, garam dalam air. Sudah selesai menentukan prosedurnya? Itu masih ditulis untuk prosedur percobaannya. Ya, silakan lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Wah,
Dari kelompok 3 ini udah selesai ya buat larutannya. Ya, sudah Bu. Oke, kalau begitu coba sekarang soroti setiap larutannya. Oke, Bu. Oke, ini larutan air dengan garam. Wah, ternyata bisa meneruskan cahaya ya. Ada cahaya bisa diteruskan oleh campuran air dan garam. Wah, ini lihat, ini bisa cahaya itu diteruskan. Ayo Joko, kita lihat larutan antara campuran kopi dan air. Wah, ini tulis Joko, ini ada endapan, kemudian tapi tidak bisa menghantarkan cahaya ya. Cahaya tidak menembus larutan nih kalau campuran kopi dan air. Coba Cani arahkan ke larutan susu, campuran air dan susu. Bagaimana nih? Wah, lihat Cani, jika di larutan susu ini terdapat hamburan cahaya dan terlihat ada partikel-partikel di dalamnya. Wah, apakah ini yang disebut dengan koloid? Ya, jelas ini adalah larutan sifat koloid. Kalau ini sifat suspensi karena ada endapan jika didiamkan lebih lama. Kemudian ini termasuk larutan karena garam melarut dalam air. Wah, gimana nih dari kelompok 3? Sudah selesai pengamatannya? Sudah Ibu. Oke, sekarang silakan tulis data pengamatannya. Siap Ibu. Wah, sudah ya. Tadi sudah diamati. Bagaimana hasilnya? Kalian sudah bisa membedakan sekarang mana larutan, mana suspensi dan mana koloid? Sudah Bu. Nah, jadi amati lagi ya. Ini untuk 3 campuran tersebut. Baik, Ibu ambil contoh dari kelompok 3. Ya, ini kita perjelas lagi bagaimana hasilnya. Nih, ini kan larutan air dan garam. Tuh, saat disandarin dia bisa meneruskan cahaya. Tuh, bisa meneruskan cahaya. Ini termasuk larutan. Kemudian, sekarang ini apa? Campuran air dan kopi. Nah, dia tidak bisa meneruskan cahaya atau mengambilkan cahaya pun tidak, dan terlihat ya di sini tuh ada endapannya. Endapan ini mengendap termasuk ke dalam suspensi. Oke. Selanjutnya ini campuran air dan susu. Nah, saat dia diberi sensor, nah dia bisa ada hamburan cahaya, ya bisa menghamburkan cahaya. Bisa terlihat. Jadi ini termasuk ke dalam. Nah, seperti itu ya. Ya, coba perhatikan di sini ada soal mengasosiasi, ada 5 soal. Jawab. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai soal tersebut? Kalian jawab sesuai dengan hasil percobaan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, sudah jelas ya soalnya. Silakan kalian lanjutkan pengisian soalnya. Baik Bu. Ya, bagaimana? Udah selesai pengerjaan soal di asosiasinya? Sudah Bu. Kalau begitu, kelompok mana nih yang mau menyampaikan jawaban nomor 1? Bu. Silakan dari kelompok 1.
Apakah hasil percobaan sudah sesuai dengan teori? Jelaskan alasannya. Ya, sudah sesuai. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika campuran tersebut dapat dibedakan jenis campurannya melalui percobaan sifat kode Oke, efek bagaimana tunggal. jawaban dari kelompok 1? Apakah sudah sesuai? Bagaimana hasil dari kelompok lain? Apakah sama juga? Sama, Bu. Oke, kalau itu beri plus untuk kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang menyampaikan soal nomor 2? Ya, Saya, Bu. silakan, Shani. Mana yang termasuk ke dalam larutan, suspensi, dan koloid? Campuran air dan kopi termasuk suspensi karena terbentuk endapan dan cahaya yang disalurkan tidak tampak. Campuran air dan garam termasuk latas jati karena tidak menghamburkan cahaya. Sedangkan campuran air dan susu termasuk koloid karena dapat menghamburkan cahaya, Bu. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Sudah betul? Betul. Sudah ya, tadi sesuai dengan hasil percobaannya. Sekarang beri plus untuk kelompok 2. Selanjutnya, siapa yang menjawab soal nomor 3? Saya, Oke, Bu. Coko dari kelompok 3 ya. Silakan. Mengapa dari ketiga larutan tersebut ada yang bisa menghamburkan cahaya dan ada yang bisa meneruskan cahaya? Hal ini karena ketiga campuran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada larutan, semua partikelnya berdimensi 1 nanometer. Pada suspensi, ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Sedangkan pada koloid, partikelnya berdimensi 1 nanometer sampai 1 nanometer sehingga saat disalur di senter ada yang bisa menghamburkan cahaya dan ada yang bisa meneruskan cahaya. Nah, bagaimana nih jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah betul? Betul. Sudah, beri plus ke kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang menjawab soal nomor 4? Ayo. Siapa? Shani. Shani lagi. Oke, siap Shani dari kelompok 2 ya. Silakan. Jawabannya karena campuran air dan susu termasuk ke dalam koloid secara makroskopis bersifat homogen. Campurannya akan terlihat kering dan cenderung memiliki dua fase. Campurannya tidak membisa jika didiamkan dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Mantap. Bagaimana nih jawaban dari kelompok 4 dari Shani? Sudah betul? Betul. Beri plus untuk kelompok 4. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 5 yuk. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 5? Oke, silakan Coko. dari kelompok 5 ya. Oke, silakan. Contoh pengaplikasian sifat koloid efektina dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, yaitu proyektor untuk penerangan PowerPoint, proyektor film di bioskop, sorot lampu motor saat udara berkabut, terlihat sinar matahari yang masuk ke jendela, asap sepeda motor, dan iris yang berwarna biru. Gitu, Bu. Oke, iya itu ya ternyata banyak gitu ya. Bukan yang tadi kita percobakan saja, ternyata sifat koloid efektina itu ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Itu banyak terjadi ya. Oke, untuk presentasi jawaban nomor 1 sampai 5 sudah selesai. Sebelum berakhir, kita akan nonton dulu video. Kita tonton dulu video ini untuk lebih memahami pengetahuan kalian mengenai sifat koloid efektina. Nah, gimana nih setelah nonton video kalian jadi lebih ada pencerahan lagi kan mengenai materi hari ini? Sip, betul. Kalau begitu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. boleh, silakan. Berarti perbedaan jenis larutan seperti suspensi dan koloid dipengaruhi oleh zat perut dan perutnya, Bu? Ya, dalam hal ini kita harus memperhatikan hal tersebut. Sekarang, Ibu kasih contoh nih. Misal kalian melarutkan gula dengan air, apa yang akan terjadi? Gula akan larut dalam air. Iya, gula akan larut dalam air. Kalau begitu, apakah campuran gula dengan air ini termasuk larutan, suspensi, atau koloid? Larutan, Bu. Larutan, betul. Kenapa tidak suspensi atau koloid? Kenapa? Karena jika dilihat dari campurannya, tidak dihasilkan endapan, dan jika disurat di senter pun, cahayanya akan diteruskan. Nah, iya betul seperti itu ya penjelasannya. Baik, Bu. Oke, karena sudah ya tadi kita melakukan percobaan, menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil percobaan. Sekarang kita ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Boleh antara Coko atau Shani? Coko. Oke, silakan Coko untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Percobaan sederhana mengenai sifat kode efektina dapat dilakukan dengan mencampurkan larutan dan disoroti dengan senter. Berdasarkan hasil percobaan, larutan susu merupakan koloid jenis emulsi yang menghamburkan cahaya. Larutan garam merupakan larutan sejati karena cahaya diteruskan. Kopi merupakan suspensi karena endapan dan ketika disinar oleh senter, cahaya tidak Oke, menembus kopi. itulah hasil
kalian berdiskusi dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai sifat koloid efek Tyndall, yang kita bahas mengenai percobaan sederhananya mengenai sifat koloid efek Tyndall dan bagaimana cara kita membedakan larutan, suspensi, dan koloid berdasarkan sifat koloid efek Tyndall yang kita tadi lakukan sesuai dengan hasil percobaan sederhana. Dari situ kita bisa mengetahui kan bagaimana suatu campuran dapat meneruskan atau menghamburkan cahaya. Sekarang coba kalian sudah bisa menentukan perbedaan jenis campuran berdasarkan sifat koloid efek Tyndall? Bisa Bu. Melakukan percobaan sederhana mengenai sifat koloid efek Tyndall? Bisa Bu. Sudah juga. Oke, coba deh nih Ibu kasih contoh lagi. Kalau air santan kelapa ini termasuk campuran apa ya? Pak, Koloid Bu. koloid. Kenapa koloid? Kenapa tidak suspensi? Karena jika disoroti cahaya, campurannya akan menghamburkan cahaya Bu. Selain itu campurannya keruh dan tidak memisah Luar derajat. biasa sekali, pembelajaran hal ini berjalan dengan lancar, aktif, dan inovatif. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai sifat koloid efek Tyndall, silahkan kalian isi pertanyaan ini dan kalian kumpulkan di pertemuan minggu depan. Dan untuk minggu depan jangan lupa kalian pelajari mengenai cara pembuatan koloid ya sebagai bahan dasar acuan kalian dalam mengikuti pembelajaran di minggu depan. Gitu ya. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini ataupun tugas yang diberikan dan pembelajaran yang akan kita laksanakan di minggu depan? Tidak Bu. Ya sudah jelas berarti kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada murid-murid ibu semua yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.